Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, jika tidak sanggup membantu, minimal jangan menyakiti. Kita dengan sesama orang Islam, bahkan saat kita dengan orang tua, tetangga dan semuanya, kita nggak sanggup membantu mereka lebih banyak. Karena dalam hal sedekah, uang kita nggak terlalu banyak. Atau kita nggak sanggup membantu dengan tenaga. Maka karena kita lagi sibuk misalnya. Maka teman-teman, dengan orang lain ini punya konsep. Kalau kita nggak sanggup membantu mereka, minimal jangan menyakiti mereka. Apatah lagi dengan orang tua. Kalau dengan orang tua itu kita nggak mampu berbuat baik karena kita terbatas, ya minimal membantu dengan akhlak yang baik. Kalau dengan akhlak yang baik juga nggak bisa karena teman-teman jauh posisinya hanya bisa menelpon, ya minimal jangan menyakiti. Yang aku khawatirkan adalah banyak di antara kita yang tidak mampu membantu sesama muslim, malah menyakiti hati mereka, apalagi dengan orang tua. So, kalau nggak sanggup membantu, minimal jangan menyakiti ya. Di ceramahnya aku sering bilang, berhenti menyakiti hati siapapun, karena semua yang tidak selesai di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. So, perbaiki hablum minan nasnya, kurangi sakit hati dan kurangi menyakiti hati orang lain. Dengan Allah kita tingkatkan amal ibadah, dengan orang lain kita bangun hubungan yang baik. Jangan menyakiti, dan kalau disakiti jangan terlalu cepat memberikan stimulus pada respon. Pas kita disakiti kita nyakitin balik. Jangan, ingat semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Semoga kita terlindung dari hukuman-hukuman di alam akhirat kita insyaallah. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, kalau masuk rumah orang salam cukup 3 kali ya, selebihnya pulang. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk rumah orang tanpa mengucapkan salam dan diizinkan. Ingat ya, tasta'dzinu wa tusallimu. Kita mengucapkan salam dan diizinkan untuk masuk. So, kalau teman-teman udah ngucapin salam, terus orangnya nggak respon, salam kedua kalinya nggak respon, salam ketiga kalinya nggak respon, maka teman-teman pulang. Lo nggak bisa saja, itu kan ada mobilnya. Motornya juga ada, sendalnya udah ada, ngintip-ngintip di balik pintu, ngintip-ngintip di jendela. Nggak usah, karena walaupun dia ada, belum tentu dia siap menerima kita. Jangan-jangan dia lagi berantem dengan suaminya, atau jangan-jangan lagi kerja dia di dalam, kerja online atau Zoom atau apapun, atau jangan-jangan di dalam itu anaknya sakit sehingga dia nggak bisa menerima, atau bayinya masih tidur sehingga dia nggak bisa datang dan membuka pintu untuk kita, atau anaknya lagi demam. Nah, ini adalah bab akhlak ya teman-teman. Hati-hati, kalau mau janjian dulu, kalau nggak bisa juga boleh datang, tetapi jangan dipaksakan orang menerima kita dan berbaik sangka atas apapun yang dia responkan kepada kita. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku, dan sehat selalu di sana. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau hati mau tenang, jangan lihat apa yang tak patut kita lihat. Jangan dengar yang bukan bagian urusan kita. Dan jangan memikirkan hal yang tidak patut kita pikirkan. Emosinya dikontrol. Jangan sampai terlalu cepat naik emosinya. Belakangan aku mendapatkan curhat orang tentang tetangganya yang ada tamu misalnya. Lalu tetangganya ini, tamunya parkir di depan rumah daripada orang itu, dan dia marah, dia gusar, padahal jalan masih besar. Harusnya kalau kita punya akhlak yang baik, ya udah parkir aja dulu di tempat yang aman, karena kenyataannya menurut beliau ada tempat yang lebih aman, tapi hatinya nggak nerima. Nah, ini problem teman-teman. Jangan marah pada hal yang nggak pantas kita marahi, kecuali tempatnya nggak ada dan bikin macet, boleh kemudian kita tegur itu tamu. Maksud saya begini, kalau macet panjang, gak usah terlalu emosi. Karena kenapa? Karena itu akan membuat hati kita gusar. Toh juga gak ada solusinya. Cukup doa aja. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Udah itu aja. Kita ini hidup di dunia yang ramai penduduk. Harus banyak-banyak bersabar dalam hal apapun.
dengan tetangga, disakit-sakiti sedikit, ya nggak apa-apa karena kita bergaul. Kalau kita pergi umroh, lalu ada orang yang nolak-nolak kita, bukan dia ingin menolak kita, tetapi karena badannya lebih besar dibanding kita. Kalau kita misalnya ada tetangga yang mana dia itu suka parkir di tepi jalan, kalau ngeganggu banget bilang baik-baik, nggak perlu gusar apalagi ngomongin di belakang. Atau misalnya kita itu disuruh pindah nih, lagi makan, tukang parkirnya bilang, udah pindah bu, ya udah pindah aja, nggak perlu dengan kita itu marah, halah nih parkir nggak beres dan seterusnya. Itu bukan agar kita terlihat baik, tapi agar hati kita ini jauh lebih tenang. Kita marah pada tempat yang patut kita marahkan dan kita tenang kalau hal itu nggak terlalu penting untuk kita pikirkan. Gunakan kemarahan pada hal-hal dan problem-problem yang punya kelas. Kalau orang lain marah dengan kita dan tidak semuanya juga harus dibalas, biarkan orang lain pakai emosi, tapi kita pakai strategi. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ad-du'a tughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Jadi ada harapan dalam setiap tidak adanya kesempatan. Kita orang Islam ini punya doa. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa perbanyak berdoa. Karena kenapa? Ketika kita berdoa, Allah yang akan menyelesaikannya. Dan kita saat harapan sudah tidak ada, maka kita masih bisa mengusahakannya dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. So teman-teman banyak berdoa. Cari tempat-tempat mustajab doa. Misalnya sujud terakhir ketika mau sholat, habis sholat. Kemudian di saat teman-teman di sepertiga malam terakhir. Kemudian setiap habis sholat. Kemudian antara azan dan iqomah perbanyak berdoa. Orang yang beriman itu dalam lisannya ada doa dan zikir. Dalam diamnya ada fikir. So teman-teman semuanya banyak harapan yang gak sesuai dengan kenyataan. Perbanyak berdoa, tidak perbanyak mengeluh. Dan perbanyak berdoa, tidak memperbanyak untuk gerasa gerusuk sana dan sini. Aku percaya bahwa Allah pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah udah berkata jadi, maka jadilah. Kalau kita sedang terpuruk dalam kondisi apapun, jangan lupa berdoa. Dan doa itu semua boleh pakai bahasa Indonesia. Dan teman-teman, jangan berputus asa, aku banyak dosa, doaku pasti gak dikabulkan. Enggak, Allah itu akan mengabulkan semua doa kita. Apalagi doa orang-orang yang beriman. So, jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Kalau kita gak berdoa, berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Gak minta bantuan dari Allah, dan itulah bentuk keangkuhan dan kesombongan kita. Sehat selalu semua di sana. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah sholat sunat qobliyah subuh setelah iqomah? Oke, saya memprediksikan dulu nih bahwa mbak yang bertanya ini sholatnya di rumah. Misalnya nih mbak bangun jam 4 lewat azan subuh di tempat mbak jam 4.30. Orang di masjid udah sholat, kemudian udah iqomah. Mbak baru bangun jam 5, masih ada waktu subuhnya. Saran saya yang pertama, kalau bisa jangan telat ya sholat subuhnya. Tapi jika masih ada waktu subuhnya, mbak masih bisa melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat dan kemudian sholat subuh 2 rakaat di rumah. Tidak jadi masalah. Tapi gimana pun tetap usahakan bangun awal ya teman-teman. Dan itu selagi masih ada waktu subuhnya. Hal itu senada dengan qobliyah pada sholat lainnya. Misalnya zuhur jam 12.30. Karena satu dan lain hal teman-teman ketiduran tak sengaja. Lalu sholatnya jam 12 lewat 50 menit. Itu masih ada waktu qobliyahnya. Waktu zuhurnya masih ada. Dan teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh pada waktu itu. Selagi masih ada waktu zuhurnya. Jadi jawabannya adalah jika orang udah iqomah di masjid, teman-teman baru terbangun, selagi masih ada waktu subuhnya, teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh 2 rakaat. Tapi kalau udah mepet-mepet banget waktu subuhnya itu udah mau habis, kalau udah mau habis baca ayat pendeknya yang pendek-pendek aja. Tapi kalau udah habis fokus sholat subuh aja ya. Karena udah habis waktu subuhnya. Itulah yang menjadi poin perhatian kita. Tapi hati-hati ya. Saya tetap menyarankan teman-teman bangunlah di awal waktu sholat. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.